Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Perikop ini menggambarkan perjalanan hidup manusia seperti orang yang berlayar di tengah laut. Ada masa tenang, tetapi ada juga masa badai. Melalui bagian ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah situasi yang tidak terkendali, dan bagaimana respon kita seharusnya sebagai orang percaya. Mari kita baca perlahan dan izinkan firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Mazmur 107 ayat 23 sampai 24. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Sahabat terkasih, ayat ini menggambarkan orang-orang yang pergi ke laut. Mereka bukan orang biasa, mereka berani mengambil resiko. Laut dalam Alkitab sering melambangkan sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa dikendalikan, penuh misteri. Dan hidup kita seringkali seperti itu. Ada orang yang mengambil langkah besar dalam hidup, mencoba hal baru, bekerja keras menghadapi tantangan. Dan di tengah semua itu, mereka melihat perbuatan Tuhan. Artinya, bahkan dalam aktivitas sehari-hari, Tuhan tetap bekerja. Mazmur 107 ayat 25 sampai 27. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Sahabat terkasih, di sini kita melihat perubahan drastis dari laut yang biasa menjadi badai yang mengerikan. Dan Tuhan mengizinkan badai itu terjadi. Ini bagian yang sering sulit kita terima. Kadang kita berpikir, kalau Tuhan baik, kenapa ada badai? Tetapi firman Tuhan menunjukkan badai bukan di luar kendali Tuhan. Bahkan di tengah badai, Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap bekerja. Tuhan punya tujuan. Ayat ini juga menggambarkan kondisi manusia. Jiwa mereka hancur, terhuyung-huyung, kehilangan akal. Ini bukan hanya kondisi fisik. Ini gambaran hati yang panik, takut, tidak tahu harus bagaimana. Dan mungkin ini yang sedang dirasakan sebagian dari kita hari ini. Mazmur 107 ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Sahabat terkasih, ini adalah titik balik. Ketika manusia tidak lagi mengandalkan diri sendiri, mereka mulai berseru kepada Tuhan. Berseru bukan sekedar doa biasa. Ini adalah jeritan hati, kejujuran total, ketergantungan penuh kepada Tuhan. Dan disinilah perubahan dimulai. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Artinya, sebelum badai berhenti, Tuhan lebih dulu menenangkan hati. Mazmur 107 ayat 29 sampai 30. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Sahabat terkasih, setelah hati dipulihkan, Tuhan mulai mengubah keadaan. Badai menjadi diam, gelombang menjadi tenang. Dan bukan hanya itu,
Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan. Artinya, Tuhan tidak hanya menyelamatkan, Tuhan juga menuntun sampai tujuan. Pelabuhan adalah gambaran tempat aman, tempat istirahat, tempat pemulihan. Dan Tuhan rindu membawa setiap kita ke sana. Mazmur 107 ayat 31 sampai 32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Sahabat terkasih, bagian ini adalah respon yang seharusnya. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, respon kita bukan diam, tetapi bersyukur, meninggikan Tuhan, menceritakan kebaikannya. Karena apa yang Tuhan lakukan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Sahabat terkasih, dari seluruh perikop ini kita belajar, hidup tidak selalu tenang. Badai bisa datang kapan saja. Tuhan tetap berdaulat atas badai. Saat kita berseru, Tuhan bekerja. Tuhan mengubah hati sebelum keadaan. Tuhan menuntun sampai akhir. Respon kita adalah bersyukur. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di tengah badai kehidupan kami percaya Engkau tetap berdaulat. Ajar kami untuk berseru kepadamu dan percaya bahwa Engkau menuntun kami sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.